perkenalkan yang bersama calon guru penggerak angkatan 7 Kota Denpasar. Nah, dalam hal ini saya sendiri ini mohon izin mewawancari Bapak terkait dalam perkembangan kajian dalam demonstrasi virtual di Oh, tinggi Bapak, terima kasih Pak Dek sudah berkunjung ke sini yang dengan senang hati diwawancari oleh Pak Dek terkait dengan tugas Bapak selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kota Denpasar. Silakan Pak Dek. Dan bisa kita perkenalkan diri. Oh, bisa. Perkenalkan, nama dia Gede Kusuma Wijaya, yang Kepala SD Negeri 1 Sanur. Baik, terima kasih Bapak namanya. Mohon izin, apakah Bapak di sekolah ini ada kasus barangkali atau yang pernah alami dalam sekolah? Terkait dengan masalah kasus atau dilema di sekolah ada sih Pak, terkait dengan yang punya seorang petugas keamanan. Tugas keamanan yang ini artinya dalam 1 bulan itu efektivitas bekerjanya itu kurang Pak Dek. Nah seperti itu sih, kadang-kadang dia seminggu nih ke permisinya bisa 3 sampai 4 kali. Bagaimana Pak Gede mengidentifikasi kasus itu merupakan dilema etika apa merupakan bukan moral seperti karena yang kakak tadi mungkin Pak Ade bisa jelaskan lebih lagi. Ya bisa Pak Dek. Jadi begini, kasus tersebut itu merupakan dilema etika karena di sini ada namanya rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah, ketika kita berlaku adil bagi guru-guru yang ada di sekolah dan warga sekolah. Nah, itu akan berdampak pada guru-guru yang lain. Nah, penjaga sekolah akan berdampak sehingga di sini rasa keadilan melawan rasa kasihan. Ketika dia tidak diizinkan, artinya punya dia rasa seperti itu. Artinya rasa keadilan lawan rasa kasihan Pak. Seperti itu sih. Terkait dengan prinsipnya ada namanya berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli, dan berpikir berbasis hasil. Nah 9 langkah yang bisa diterapkan adalah nilai-nilai yang bertentangan, yaitu keadilan melawan rasa kasihan. Kemudian pengambilan keputusan tersebut siapa yang akan libatkan. Nah kemudian yang akan mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian yang akan melakukan uji legal apakah keputusan tersebut melanggar hukum atau tidak. Nah setelah itu baru uji regulasi daripada profesi. Nah apakah bertentangan apa tidak dengan profesinya tersebut. Kemudian ada namanya uji intuisi, kemudian uji halaman depan koran berupa apakah kalau kita unggah itu di media sosial, apakah berdampak kepada sekolah, apakah berdampak pada dirinya sendiri. Nah seperti itu. Kemudian ada uji panutan, artinya tokoh yang kita idolakan bagaimana dia mengambil keputusan. Kemudian ada juga pengujian benar vs benar, seperti itu. Nah seperti itu sih Bapak. Nah kemudian ada lagi yang coba menerapkan namanya investigasi opsi trilema, artinya pilihan-pilihan dalam mengambil keputusan, baru yang buat keputusan dan baru yang lihat keputusan dan refleksikan. Seperti itu sih Bapak. Sudah tepat sekali Pak Ade ya, bagaimana mengambil keputusan seperti apa yang disampaikan tadi, tidak dengan 4 paradigma seperti yang saya sampaikan tadi, ada apa lagi itu? 3 prinsip dan 9 langkah. Nah seperti itu. Apa saja, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, yang Bapak efektif dalam pengambilan kasus-kasus seperti dilema etika yang Bapak alami? Yang saya paling anggap efektif adalah yang pertama menerapkan 3 prinsip itu yang bisa ambil 2 saja. Prinsip yaitu berpikir berbasis peraturan, apa yang menjadi peraturan di pemerintah dan turunannya yang akan diterapkan di sekolah, itu yang terapkan pertama. Yang kedua, berpikir berbasis rasa peduli. Nah seperti itu sih yang lakukan, dan baru menerapkan 9 langkah yang mana yang cocok. Ini paling efektif seperti yang Bapak sampaikan tadi, yang mungkin yang saya tangkap itu adalah berbasis peraturan yang terlebih dahulu, apa regulasinya, benar. ya. Setelah itu baru kita melihat tentang
berpikir berbasis rasa peduli. peduli itu pedulian terhadap Jigawa, Iya, benar. dari beberapa pihak yang terkait dengan keputusannya Pak Ade kan begitu Iya, Pak Ade? benar, Luar biasa benar. Pak Ade. Kemudian apa rencana ke depan Bapak dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur-unsur dilema? Rencana ke depannya nanti bagaimana? Nah, rencana ke depannya begini Pak ya. Nah, biasanya kan setelah saya mempelajari atau sempat membaca modul guru penggerak, nah rencana ke depan saya akan melakukan diseminasi dulu. Artinya menjelaskan bagaimana sih cara guru di kelas mengambil keputusan, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, setelah itu setiap ada masalah, pertama kita akan ajak duduk bareng. Artinya membicarakan bagaimana penyelesaiannya dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah. Seperti itu yang akan coba terapkan. Tetapi kalau keputusannya itu bersifat urgent, nah itu artinya pemikirannya mungkin yang akan libatkan 1 sampai 2 guru saja, artinya tidak semua guru. Tetapi kalau keputusannya itu tidak bersifat urgent, artinya keputusan itu berdampak jangka panjang, maka yang akan libatkan seluruh guru atau warga sekolah. Seperti itu rencana ke depannya. Sekali rencana ke depannya mungkin bisa diguru dengan teman-teman yang lain, Iya. barangkali ada ya. Iya. Jadi dari yang tangkap tadi sudah pertama kita memberikan dulu memberikan apa yang menjadi mendiseminasikan, Iya, mendiseminasi, ya, mengebaskan. Bagaimana sih sebenarnya cara mengambil keputusan Iya, yang benar. iya, benar, Setelah benar. itu bagi kalau ada masalah yang Pak ditangkap tadi kita duduk bareng bersama. Iya, benar. Jadi luar biasa Pak Udin. Nah, bagaimana Bapak untuk selanjutnya bagaimana Bapak mengukur efektivitas pengambilan keputusan itu yang dibuat? Nah, Mengukurnya bagaimana? biasanya tolak ukur keberhasilan dalam mengambil keputusan itu artinya keputusan itu bisa dikatakan tepat apabila berdampak positif bagi lingkungan sekolah, warga sekolah, dan juga membuat budaya positif di sekolah tersebut. Artinya keputusan itu adalah keputusan yang terbaik bagi seluruh warga. Nah, seperti itu sih Bapak. Luar biasa Pak Ade. Jadi dalam keputusan sudah barang tentu tidak ada yang tidak semua senang ya, Pak Ade. ya, artinya kita masih mengutamakan kepentingan sekolah lah. Bagus sekali Pak Ade. Ya, Jadi seperti mengutamakan bagaimana menjadi keputusan itu mengayomi atau mengayomi lah banyak orang gitu. Ya, seperti itulah. Yang jelas sebagian besar begitu Pak Ade. Ya, sebagian. Jadi hal-hal apa saja yang merupakan tantangan pertama yang sudah barang tentu dalam mengambil keputusan sudah pasti ada tantangan, kemudian dalam kasus-kasus pengambilan keputusan yang jadi tantangan Iya. Pak secara bagi diri Pak Ade bagaimana? Jadi begini, tantangannya itu adalah biasanya dalam mengambil sebuah keputusan itu ada perbedaan pendapat yang sulit disatukan. Artinya setiap warga sekolah memiliki keinginan masing-masing, artinya memiliki keinginan yang berasal dari dirinya, dia ingin seperti apa. Nah, di sana itu merupakan tantangan yang terberat bagi saya sebagai kepala sekolah. Biasa jadi tantangan yang kakak di sini bagaimana Bapak Gede menyatukan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda gitu Pak Ade. Jadi ada kepentingan si A, ada kepentingan si B, bagaimana kita menyatukan gitu Pak Ade ya. Ya, benar-benar sekali Pak. Terus sekali Pak Ade. Nah, Pak Ade bisa saya lanjutkan lagi. Silakan dengan senang hati. Nah, dalam menyelesaikan keputusan dalam dilema etika apakah langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki Pak D memiliki jadwal atau merencanakan bagaimana? Jadi tergantung daripada kasusnya. Nah, kalau kasusnya bersifat urgent atau hari ini harus diputuskan, maka saya akan putuskan dan keputusan saya akan saya putuskan langsung. Tetapi kalau misalnya keputusan itu jangka panjang akan yang jadwalkan kembali atau dia ngajak beberapa guru ya 2-3 guru kembali untuk duduk bersama untuk rembuk lah mengambil keputusan yang terbaik karena ini menyangkut kepentingan sekolah. Seperti itu. Jadi itu tergantung konteksnya kan begitu Pak ya. Tergantung jadi konteksnya kalau memang harus diputuskan sekarang dengan cepat ya langsung Pak diputuskan. Yang jelas itu sudah melewati dari Pak paradigma. Benar. Kalau memang perlu dikumpulkan ya kita mencari rekan-rekan yang harus diajak berkoordinasi. Pak D, untuk selanjutnya apakah dalam pengambil keputusan tersebut apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ada banyak. Nah, biasanya dalam mengambil keputusan itu biasanya
Yang membantu saya itu pertama adalah guru-guru di lingkungan sekolah. Ya, saya guru-guru yang memang pemahaman atau pemahamannya yang sudah lebih tinggi, artinya emosinya sudah stabil, kemudian bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itulah yang saya ajak mengambil sebuah keputusan, karena keputusan ini harusnya bisa mengayomi seluruh warga sekolah seperti itu. Jadi seperti pepatah tidak berhenti belajar. Iya, benar. Tetap kita memerlukan orang yang kita perlukan ilmunya untuk membimbing kita, dan kalau memang kita memerlukan beberapa rekan-rekan sejawat untuk dalam menentukan keputusan itu kan begitu Pak Ade. Iya, Ini luar biasa Pak Ade jadi dalam pengambilan keputusan ini. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak Ade, dari sekian tadi pembicaraan kita tadi, mungkin ada pembelajaran, mungkin dalam pengambilan keputusan, mungkin ada pembelajaran dari yang Bapak petik, dari pengalaman Bapak mungkin dalam mengambil keputusan dari dulu, dari kepala sekolah sampai sekarang ada beberapa tahun ini, mungkin ada pembelajaran yang banyak sih pembelajaran. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kasus-kasus yang kita temui berbeda. Nah, itu semua menjadi pembelajaran dalam setiap mengambil keputusan, dalam artian semakin banyak pengalaman, semakin banyak mendapatkan sebuah ujian, maka kemampuannya akan semakin terasa. Jadi di sini tetap saya belajar. Artinya banyak manfaat yang saya dapat dalam menyelesaikan keputusan dengan mempelajari modul guru penggerak seperti itu sih. Jadi luar biasa, seperti pepatah pengalaman adalah guru yang berada. Ya, benar. Jadi sejak pengalaman Pak Budi petik dalam mengambil keputusan. Itu salah satunya mencapai bagaimana menentukan seperti apa yang Pak Budi bilang, menyatukan pendapat-pendapat dari orang yang memiliki kepentingan yang berbeda kan. Baik Pak Gede, terima kasih atas waktunya. Ini mohon maaf sekali sudah mengganggu waktunya Pak Gede. Jadi sebagai kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Om Santi. Sama-sama. Swastiastu Pak Wawan. Swastiastu Pak Ade. Mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar. Karena dalam kesempatan kali ini saya perkenalkan dulu dengan adik sahabat guru penggerak angkatan 7 yang akan memenuhi tugas demonstrasi mahasiswa. Pak Ade. Di mana dalam hal ini saya minta waktunya Bapak sebentar ya, nanti bisa menyampaikan permasalahan. Tapi sebelumnya mohon izin Bapak kalau berkenan memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Pak Ade. Perkenalkan, nama saya Iwayan Wawan Pranata. Saya kebetulan bertugas di SD 1 Renon sebagai kepala sekolah. Baru 1 bulan. Tapi kan PLT-nya udah lama. PLT-nya sudah lama. Jadi baru 1 bulan. Terima kasih Bapak sudah memperkenalkan diri. Begini Bapak, kehadiran yang di sini menanyakan, mungkin barangkali selama Bapak sebagai pimpinan di sini ada permasalahan barangkali atau dilema atau apa yang Bapak alami selama memimpin di sini. Nah, kebetulan karena saya dari awal menjadi guru di sini, jadi saya saya paham betul permasalahan yang terjadi di sini. Waktu ketika saya menjadi guru, kemudian beralih menjadi PLT dan kepala sekolah, itu masalahnya belum terselesaikan. Jadi adalah masalah dilema etika mungkin bagi saya itu Pak Ade. Baik Bapak, mungkin Bapak sudah seperti yang Bapak bilang katakan tadi ada mengalami dilema etika. Iya. Kalau berkenan bisa Bapak ceritakan permasalahannya kalau berkenan. Iya, saya akan coba ceritakan secara singkat ya, intinya saja. Jadi ada salah satu guru yang tergolong guru senior, jadi mungkin 4-5 tahun lagi akan memasuki masa purna bakti. Nah, jadi guru tersebut memiliki keterbatasan, yaitu guru tersebut sakit epilepsi. Jadi epilepsinya itu tergolong kategori parah Pak Kadek. Parah itu dalam artian sering kumat. Ada sesuatu pemicu, misalnya stres, tegang, dan lain sebagainya, itu pasti kambuh. Bahkan saat mengajar pun sering kambuh, sering jatuh di kelas, jadi seperti itu. Kalau orang epilepsi itu kan
tidak boleh tegang, tidak boleh panik, tidak boleh stres. Jadi itu sebenarnya menghambat pekerjaan beliau, adalah salah satu guru pekerjaan beliau, sehingga murid menjadi dalam tanda kutip seringlah tidak mendapatkan haknya. Ya, itu yang menyebabkan saya dilema. Ya, dilemanya adalah sebagai seorang guru itu kan tugasnya banyak ya, tugas belum administrasi, belum tupoksinya, belum tugas tambahan. Nah, sementara kondisi beliau seperti itu, kalau saya tuntut sama dengan guru-guru yang dalam tanda kutip kondisi sehat, di sana saya merasa tidak adil. Jadi Bapak, kita sudah disebutkan, terima kasih, sudah mampu, sudah bersedia menciptakan permasalahan yang ada di sini. Mungkin menurut Bapak itu masalah dilema etika kan dari pengetahuan kita, dari secara teori kan mengenal dilema itu ada berbagai jenis dilema etika. Iya, nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih spesifik dilema etika yang termasuk di dalam permasalahan Bapak ini yang dalam permasalahan tadi guru tersebut, saya rasa yang terjadi adalah adanya pertentangan antara nilai keadilan dan nilai rasa kasihan. Seperti saya ceritakan tadi, keadilannya adalah guru tersebut gitu tidak bisa saya tuntut seperti sama dengan guru yang lain gitu. Sementara rasa kasihannya adalah ibu tersebut ada kondisi khusus, jadi di sana saya juga harus mengedepankan rasa kasihan. Kalau saya tuntut sama, mungkin penyakitnya itu mungkin tambah parah, takutnya seperti itu sekali ya, karena itu kan berkaitan dengan nyawa lah seperti itu. Karena kalau epilepsi itu Pak Kadek, kalau saat kumat itu, misalnya kumatnya di tempat-tempat berbahaya, misalnya gitu, di air atau di pinggir kebun misalnya, kan takutnya terbentur gitu. Itu jadi saya sangat hati-hati, sangat dilema dengan si kasus ini. Seperti yang Pak bilang, mungkin Pak selalu bilang, mungkin Pak mungkin bisa membedakan mana sih ini termasuk itu, kenapa Bapak bisa menyebutkan ini dilema, kenapa bukan bukan orang, mungkin Bapak bisa menyebutkan itu. Ya, dari definisinya, kalau dilema etika itu kan merupakan terjadinya suatu pertentangan antara benar melawan benar. Seperti contoh tadi, keadilan melawan rasa kasihan. Nah, itu kan nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar. Kemudian kalau rujukan moral itu sudah jelas adalah benar melawan rasa nilai salah, benar melawan salah. Jadi kebiasaan yang kita anggap benar selama ini ternyata salah. Nah, itulah dilema rujukan moral. Luar biasa Bapak, sudah lebih spesifik mana yang termasuk rujukan moral, mana termasuk dilema etika. Luar biasa. Nah, Bapak selama ini kan Bapak dapat mengidentifikasi kasus merupakan dilema etika seperti yang disampaikan tadi. Terima kasih. Mungkin Bapak bisa menyebutkan bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah. Mungkin dari itu dalam satu kasus, mungkin ada kasus-kasus yang lain barangkali. Untuk dimana kedua kepentingan itu seperti apa yang Pak sampaikan tadi, itu benar melawan benar begitu, cuma dilema etika itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan untuk mengambil keputusannya seperti apa? Dalam mengambil keputusan, yang pertama yang saya lakukan itu adalah pertama mengumpulkan data fakta-fakta apa saja yang ada, yang relevan, yang ada di dalam kasus tersebut. Setelah fakta terkumpul, baru saya mendata juga siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, siapa yang terlibat, kemudian siapa yang berpotensi jika keputusan saya ambil berdampak. Nah, itu jadi setelah data itu saya kumpulkan, baru biasanya saya mengajak yang terlibat itu untuk diskusi, Pak Kadek. Diskusi, mencari solusi bersama-sama. Setelah memperoleh solusi, kami bersama-sama membangun komitmen untuk bertanggung jawab terhadap solusi yang telah kita sepakati. Luar biasa, Bapak sudah paham betul bagaimana Bapak bisa melakukan pengambilan keputusan langkah-langkah dan prosedurnya seperti tadi. Luar biasa Pak. Nah, Bapak bisa saya lanjutkan lagi nih. Silakan Pak Kadek. Nah, mungkin selama ini hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambil keputusan itu dalam kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Yang paling efektif menurut saya adalah kita harus berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan. Karena permasalahan yang terjadi di konteksnya sekolah, ya, konteks masalah di sekolah,
itu kita tidak bisa memutuskan sendiri, Pak Kadek. Jadi kalau kita memutuskan sendiri itu mungkin kita bersifat otoriter namanya, karena tidak melibatkan pihak-pihak yang masuk dalam masalah tersebut. Nah, bagus sekali ya Pak. Nah, rencana ke depan dalam Bapak mengambil keputusan dilema, kan rencana ke depannya kan yang sudah Pak lakukan ini. Nah, untuk rencana ke depannya seperti apa? Rencana ke depannya mungkin saya akan membuat sejenis mungkin budaya lah, membangun budaya bagaimana jika kita di sekolah, khususnya nanti dalam konteks sekolah, masalah sekolah bukan masalah pribadi nih, masalah sekolah konteksnya, nanti kita membangun budaya supaya masalah tersebut harus diselesaikan dengan mengedepankan nilai musyawarah. Jadi seperti itu, kerjasama, kembali kolaborasi, itu yang akan saya lakukan ke depan, membangun budaya supaya setiap masalah yang ada kita bahas bersama, kita cari solusinya bersama-sama. Sekali Pak, luar biasa, terima kasih. Nah, selanjutnya Pak, nah selama ini kan merupakan dalam kasus dilema itu kan merupakan suatu tantangan mungkin bagi Bapak, seperti apa yang sampaikan tadi merupakan tantangan. Nah, dalam menyampaikan keputusan itu, apakah Bapak harus memutuskan sekarang atau memerlukan waktu dalam pengambilan keputusan, atau mungkin ada penjadwalan? Oh, ya. Nah, kalau terkait pertanyaan tersebut tergantung jenis masalahnya. Jadi kalau untuk masalah yang berskala kecil yang memerlukan keputusan cepat, urgent, itu biasanya saya langsung putuskan di tempat untuk masalah berskala kecil itu. Kemudian untuk masalah yang berskala besar yang mungkin berpotensi dibawa ke ranah hukum, itu kan memerlukan keputusan yang hati-hati. Jadi itu saya lakukan, mencari waktu khusus supaya semua orang yang terlibat dalam masalah tersebut bisa duduk, kita ajak duduk bersama. Ini kan tergantung konteksnya, ya, besar, kecil, atau terus sekali memang seperti itu Pak. Nah, mungkin bisa ditiru dengan Jak sendiri barangkali, atau teman-teman yang lain mungkin bisa meniru apa yang Bapak sudah lakukan selama ini maupun kedepannya. Nah Bapak, untuk yang mempermudah dalam Bapak mengambil keputusan ini, barangkali ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam Bapak mengambil keputusan. Kalau faktor yang mempermudah mungkin karena dari diri sendiri, mungkin dari faktor internal. Sedari awal sebelum menjadi kepala sekolah lah, saya menyadari bahwa di sekolah tersebut dimanapun pasti ada yang namanya masalah. Ketika bertemu dengan masalah itu, jadi tidak terlalu beban lah seperti itu. Itu yang mempermudah. Sudah membentengi diri bahwa masalah itu pasti ada. Jadi saya tidak merasa down kita bertemu dengan masalah itu. Apapun masalahnya tetap dihadapi kan begitu tetap dihadapi. Siap dihadapi. Bagus sekali Bapak. Nah Bapak, dari semua yang telah disampaikan tadi, mungkin pembelajaran yang dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan selama ini, mungkin pembelajaran yang bisa Bapak ambil sendiri. Hikmah atau pelajaran yang terpenting adalah kembali seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak boleh otoriter. Jadi dalam memutuskan sesuatu permasalahan itu tidak boleh otoriter, kita harus melibatkan semua pihak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus mungkin ilmu yang kita dapatkan di pendidikan guru penggerak itu sangat bisa kita terapkan, bagaimana prinsip kita dalam menyelesaikan suatu dilema. Kemudian ada pengujian keputusan, mungkin itu akan saya adopsi. Itu mungkin menjadi salah satu rumus yang bisa kita pakai dalam menyelesaikan permasalahan yang kita temui di sekolah Pak Kadek. Wih, luar biasa Pak. Kalau tadi sudah ada saya tangkap itu bahwa tidak boleh otoriter, kemudian menerapkan apa yang sudah ditanamkan dalam pelatihan Bapak, mungkin atau di buku, di buku guru penggerak, itu ada dilema, kemudian ada 4 dilema, ada prinsip-prinsip dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak sudah berkenan dalam menyampaikan apa yang sudah menjadi permasalahan di sini. Jadi mohon maaf sekali saya sudah mengganggu waktu. Tidak apa-apa, ada kita sama-sama belajar. Mungkin ini bisa nanti yang bisa tiru secara pribadi. Mungkin teman-teman lain juga yang
Bu barangkali menyaksikan ini bisa menangkap dan mengambil hikmah apa-apa yang Ya. sudah menjadi keputusan Bapak. Ya. Baiklah Bapak, terima kasih untuk menutup. Saya Baru Sakti. Om Santi. Oh, Santi. Terima kasih Pak. Oke. Bapak ada.